Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu, datang menyembahmu. Shalom teman-teman. Shalom. Bersyukur sekali bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Walaupun saat ini kita masih belum bisa bertemu langsung di gereja. Walaupun mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang merasa khawatir atau ada yang merasa takut dengan keadaan saat ini. Tapi kita yakin bahwa Allah Bapa yang Maha Besar, Yesus Kristus yang telah menebus kehidupan kita, dan Roh Kudus Sang Penghibur terus memelihara kehidupan kita. Mari kita akan masuki ibadah kita dengan menyanyikan pujian bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus menebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus menebus. Mari kita katakan, mari sembah Roh Maha Kudus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Kita buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, ya Tuhan yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan kami
Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Kami boleh hadir, kami boleh berkumpul dalam ibadah pemuda pada hari ini. Tuhan tolong kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh terus menuntun kami, hingga kami boleh menikmati persekutuan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, hari ini kita memulai rangkaian bulan keluarga di GKI Cawang. Nah, biasanya bulan keluarga akan didominasi oleh acara-acara yang pesertanya adalah ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, untuk para pemuda, terutama untuk teman-teman yang belum punya pasangan, apa sih yang tersirat dalam pikiran teman-teman ketika melihat pemandangan sebuah keluarga? Mungkin ada beberapa yang terpikir, kapan ya aku punya keluarga sendiri seperti itu? Atau ada juga yang pikir, kenapa ya sampai saat ini saya belum punya pasangan? Atau mungkin juga ada yang berpikir, aku pasti bahagia nih kalau aku punya pasangan. Nah, dalam kebaktian hari ini kita akan membahas tema Will I Be Single Forever? Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Norman Sasono dan Penatua Marta Septina. Teman-teman, apa sih yang kita cari dalam kehidupan kita? Mari kita coba tanya ke diri masing-masing. Apa hal yang bisa membuat saya bahagia? Apa hal yang bisa membuat saya merasa utuh? Apakah itu uang, punya teman, punya pasangan, atau Tuhan? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan menjadi tidak cukup untuk kita? Mengapa harus ada hal-hal di luar Tuhan yang harus kita dapatkan untuk memenuhi kehidupan kita? Dan apakah dengan mendapatkan hal itu, kita lantas merasa bahagia? Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Aku akan memberikan waktu teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Kehidupan anak-anak Tuhan yang sering menomorduakan Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak pernah puas. Kehidupan anak-anak Tuhan yang mencari hal-hal di luar Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata kepada wanita Samaria yang ditemuinya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Mari kita katakan, "Fill my cup, Lord. Please come and quench this thirsting of my soul." And
Bagi kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran, dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Ditulis demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon Tuhan untuk membukakan mata dan telinga kita, agar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, agar hati kita siap ditaburi firman Tuhan. Buka mataku ya Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Rekan-rekan, kita akan membaca dan merenungkan sabda. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Kristus, jikalau Tuhan masih tetap menolong dan memampukan kami untuk bersekutu di tengah pandemi ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan hadirkan, sehingga lewat itulah kami mampu bersekutu dengan saudara-saudara kami, walaupun kami tidak bisa mengalami perjumpaan secara fisik. Hari ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda. Biarlah Kristus menolong dan memampukan, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami dimampukan untuk memaknai sabda Tuhan itu, secara khusus di dalam kehidupan yang saat ini sedang kami pergumulkan. Tuhan menolong dan memampukan kami. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga dimampukan untuk terus-menerus menjadi pelaku firman yang hidup di tengah keseharian. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan, bacaan Alkitab kita hari ini
Bacaan kitab kita hari ini diambil dari dua bagian Alkitab, dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 9 dan Matius pasal 19 ayat 12. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ditulis demikian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saya lanjutkan dengan pembacaan Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-12. Ditulis, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti kehendak, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati dan terus melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Rekan-rekan, ada satu pertanyaan yang rasanya abadi sepanjang kehidupan manusia. Pertanyaan itu adalah, kapan nikah? Ini barangkali adalah sebuah pertanyaan yang paling sering terdengar di dalam kehidupan kita di Indonesia dari zaman ke zaman. Terutama ketika kita sedang bertemu dengan kerabat atau dengan rekan-rekan ketika momen-momen hari libur, hari raya atau ibadah-ibadah tertentu yang di situ membuat kita mengalami banyak perjumpaan. Rekan-rekan, masalahnya pertanyaan kapan nikah ini sering membuat orang yang ditanya menjadi serba salah, kikuk, bahkan dongkol dan marah. Tahun 2018, Kompas.com melakukan sebuah survei mini di Jakarta. Bertanya kepada beberapa pemuda di Jakarta soal pertanyaan atau pengalaman mereka tentang kapan menikah. Hal pertama yang didapati dari survei Kompas ini adalah hampir semua responden survei mengaku pernah bersirobok dengan pertanyaan kapan nikah. Rekan-rekan, walaupun nampak sepele pertanyaan kapan nikah, namun pertanyaan yang bersifat personal ini acap kali menimbulkan sebuah dampak yang sangat besar. Bagi orang yang punya sebuah mental sehat, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang biasa, dianggap angin lalu, meskipun tetap tidak menyenangkan, membuat kita tidak nyaman. Tetapi bagi orang-orang yang sedang mengalami sebuah depresi di dalam kehidupannya, maka pertanyaan iseng ini justru menambah buruk kehidupan mereka. Bahkan beberapa kasus kemudian muncul kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang diawali dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sepele menurut sebagian orang. Kapan nikah? Terpapar berulang kali pertanyaan kapan nikah. Bagi seseorang yang belum menikah, acap kali membuat ia merasa gagal atau merasa belum lengkap di dalam hidupnya. Mereka pun kemudian rentan terjerumus ke dalam sebuah pernikahan gara-gara tuntutan keluarga ataupun sebuah keinginan memuaskan orang lain.
padahal dirinya belum siap ataupun dirinya belum benar-benar mengenal calon pasangan hidup yang dinikahinya. Pertanyaan kapan nikah yang berulang-ulang juga dapat membuat pola pikir seseorang menjadi berubah, sehingga menjadikan pernikahan sebagai sebuah tujuan. Menjadikan pernikahan sebagai sebuah tujuan hidup. Padahal sejatinya menikah itu adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan, bukan tujuan. Pernikahan adalah sebuah proses yang kalau kita jalani dengan baik akan mendewasakan dan menambah kebahagiaan, serta membuat satu dengan yang lain semakin percaya. Maka sejatinya sehabis menikahlah kerjasama itu yang harus terus-menerus dipertahankan. Maka pernikahan bukanlah sebuah tujuan. Pernikahan adalah sebuah proses. Di dalam kehidupan kita masalah terus berkembang. Tetapi pertanyaan kapan nikah ini adalah sebuah pertanyaan yang abadi di dalam kehidupan kita. Maka tidak heran kita menjumpai orang yang bisa dengan mudah berbisik-bisik atau dengan terang-terangan mengatakan, sudah usia sekian kok belum menikah. Sudah berulang kali hadir dalam beragam acara kok masih sendiri dan belum memilih pasangan hidup. Rekan-rekan, ini sebuah pertanyaan yang sangat menyebalkan dalam kehidupan kita. Dan mari kita lihat di dalam perjalanan panjang kehidupan manusia. Dalam literatur Yahudi, ada seorang rabi Yahudi yang hidup selibat. Namanya adalah Ben Asai. Ia seorang rabi yang mengajarkan soal pernikahan. Dia membimbing pernikahan, tetapi ia tidak melakukan itu. Dia tidak mempraktekkan pernikahan. Di dalam Yebamot 63b, dikatakan atau dituliskan, jiwaku sangat menyukai hukum, dunia akan diabadikan oleh orang lain. Ben Asai mengatakan dia akan fokus kepada pembelajaran tentang Taurat, maka urusan-urusan soal menikah biarlah itu dilakukan oleh orang lain. Bahkan dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 2, kita bisa melihat bahwa Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang selibat atau tidak menikah. Teks kita hari ini, Matius 19 ayat 22, Tuhan Yesus mengemukakan 3 kelompok orang yang tidak menikah. Yang pertama adalah orang yang terlahir dalam keadaan demikian. Dalam artian orang yang golongan pertama ini mempunyai sebuah penyakit bawaan lahir yang membuat dia tidak bisa menikah. Karena salah satu organ tubuhnya mungkin tidak ada atau ia dalam tanda kutip sejak lahir sudah dalam keadaan kebiri. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang dikebiri karena dijadikan demikian. Yaitu seorang laki-laki yang dikebiri karena tugasnya menjadi seorang pelayan di istana yang kita kenal sebagai kasim. Atau dalam teks Alkitab kita bisa melihat sida-sida. Dia adalah orang yang bertugas mengurus istana raja dan dia dikebiri. Sehingga ia tidak bisa menikah. Golongan ketiga adalah golongan yang atas kehendaknya sendiri atau karena kerajaan sorga. Dalam artian karena tugas agama membuat dia memilih untuk selibat. Memilih untuk tidak menikah. Karena ingin fokus pada pelayanan kepada Tuhan. Teks kita hari ini membelalakkan mata para murid Yesus. Yang awalnya bertanya soal hal yang remeh-temeh. Yang awalnya kemudian bertanya soal perceraian. Yang kemudian dibukakan oleh Yesus bahwa ada satu karunia yang lain di dalam kehidupan selain menikah. Yaitu karunia hidup melajang. Rekan-rekan pemuda, Alkitab bicara soal karunia hidup melajang. Selain di dalam Injil Matius yang tadi kita baca, kita juga melihat di dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sangat panjang pemaparan Paulus. Paulus menjelaskan soal kehidupan pernikahan, juga menjelaskan soal kehidupan selibat. Pengajaran ini penting mengingat saat itu orang-orang atau jemaat-jemaat Kristen yang tinggal di Korintus tinggal dari satu kota dalam keadaan yang begitu tinggi tingkat asusilanya. Maka muncullah sebuah pertanyaan, apakah orang Kristen harus hidup selibat ataukah orang Kristen harus menikah di tengah situasi yang seperti itu?
Bicara soal pernikahan, Rasul Paulus memulai dengan sebuah kalimat yang sangat menohok. Ayat pertama, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Pernyataan Rasul Paulus ini rekan-rekan pada awal perikop jangan dipahami sebagai sebuah larangan untuk menikah. Memahami ayat tersebut harus lahir dari sebuah pemahaman kita tentang ayat sebelumnya. Atau ayat selanjutnya juga yang harus terus kita kaitkan. Bagaimana Paulus kemudian menegaskan bahwa menikah dan hidup melajang kedua-duanya adalah karunia dari Tuhan. Ada orang yang dikaruniai untuk memiliki pasangan lalu membangun keluarga. Tetapi ada juga orang yang dikaruniai kekuatan untuk hidup melajang. Maka keduanya bukan hal yang salah di hadapan Allah. Kedua-duanya adalah sebuah karunia yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya ketika rekan-rekan menikah, jalani pernikahan itu sebagai sebuah pelayanan. Jalani pernikahan itu bersama dengan Kristus, sang kepala keluarga. Atau ketika rekan-rekan memilih untuk melajang, maka isilah hidup dengan cara hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan dan bukan untuk melakukan dosa percabulan. Di sisi lain Rasul Paulus mengangkat sebuah realita kelemahan manusia, yaitu soal percabulan. Bicara soal kehidupan manusia, maka realitanya adalah banyak orang yang tidak bisa menjaga nafsunya ketika mereka berhadapan dengan percabulan. Maka Rasul Paulus mengatakan ketika kamu tidak tahan dalam itu, maka masuklah dalam pernikahan. Tetapi sekali lagi harus kita garis bawahi bahwa ini menikah bukan sebagai sebuah alat supaya rekan-rekan dan kita semua bisa memuaskan hawa nafsu. Bukan. Teks Rasul Paulus ini jangan dijadikan sebuah alasan menjadi tujuan pernikahan Kristen. Bukan sama sekali. Rasul Paulus mengatakan pernikahan itu anugerah Allah bagi kehidupan setiap orang percaya. Karena pernikahan adalah sebuah simbol perwujudan antara Allah dengan umatnya. Jika seseorang oleh keadaan kemudian dimampukan untuk menikah, maka jalani kehidupan pernikahan itu dengan baik. Tetapi ketika seseorang itu kemudian diarahkan untuk hidup melajang, maka ia perlu meminta pertolongan Allah supaya ia mampu menjalaninya. Dalam tulisan Rasul Paulus, rekan-rekan, ada dua keuntungan bagi orang yang sedang menggumulkan karunia melajang. Yang pertama yaitu hubungan yang lebih dekat kepada Allah. Dan yang kedua adalah keyakinan untuk dapat bekerja seluas-luasnya melayani Allah. Kalimat ini rekan-rekan ada di 1 Korintus pasal 7 ayat 35 sampai dengan 40. Kalimat ini membuka wawasan kita bahwa setiap orang yang sedang menanti kepastian untuk melajang atau menikah tidak perlu memiliki nilai diri yang rendah dibandingkan mereka-mereka yang sudah menikah. Jadi status kita, rekan-rekan yang saat ini sedang bergumul untuk menikah atau melajang, statusnya sama dengan mereka yang saat ini sudah menjalani kehidupan pernikahan. Mereka yang menikah disibukkan dengan urusan rumah tangga, maka mereka yang menikah harus menuntaskan pilihan itu sampai ia dipanggil oleh Allah. Pun demikian dengan rekan-rekan yang sampai hari ini masih bergumul soal panggilan untuk menikah, masih bergumul soal untuk selibat atau melajang. Mari kita hayati penantian kita ini dengan percaya bahwa Tuhan itu mengerti kondisi kita. Dengan sebuah nilai yang positif bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Maka pemikiran ini akan membuat rekan-rekan dan saya menanti apa yang disebut dengan waktu Tuhan. Maka pertanyaannya adalah dari mana rekan-rekan dan saya tahu bahwa kita sedang menunggu waktu Tuhan. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa Tuhan memang menghendaki kita menikah atau Tuhan memang menghendaki kita untuk bertarak atau selibat? Rasul Paulus memberikan sebuah jawaban yang jelas. Bagaimana orang tahu soal menikah atau tidak? Di ayat 8-9 Rasul Paulus mengatakan, seseorang yang tidak selalu dibakar oleh hawa nafsu, memberikan sebuah petunjuk bahwa ia memiliki sebuah karunia untuk melajang. Tetapi
orang yang selalu dibakar oleh hawa nafsu, lebih baik ia menikah. Kata Rasul Paulus di bagian yang pertama. Yang kedua, Paulus juga memberi sebuah petunjuk bahwa orang yang dapat menguasai diri dan tidak terikat dalam keadaan atau keinginan terhadap lawan jenis, maka ia memiliki sebuah kemampuan untuk hidup melajang. Artinya rekan-rekan, setiap orang yang punya kekuatan saat ini masih melajang dan tidak termakan oleh pikiran harus menikah atau dipusingkan dengan hubungan relasi lawan jenis, kemungkinan besar perlu memikirkan adanya panggilan untuk hidup melajang. Teks kita hari ini mengajak kita untuk menggumulkan bahwa melajang atau menikah sama-sama perlu dipikirkan dari kacamata Allah. Paulus mengatakan ada orang yang memilih untuk hidup melajang, ada orang yang memilih untuk tidak menikah. Tetapi pilihan itu juga perlu mencari kehendak Tuhan, bahwa pilihan itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Beranjak dari hal ini, maka tidak ada tempat bagi para pemuda-pemudi Kristen yang ingin melajang hanya karena berdasarkan takut tidak memiliki anak, atau takut dikecewakan oleh pasangan, atau takut tidak mampu mengatur rumah tangga. Maka tidak ada alasan itu. Bagi pemuda-pemudi Kristen yang ingin melajang semata-mata karena kehendak Allah. Melajang dan menikah itu sama derajatnya. Pilihan untuk menikah, pilihan untuk melajang harus digumulkan. Karena apa? Karena itu adalah aktivitas yang sesuai dengan panggilan kita. Kalaupun status melajang kemudian menjadi pilihan atau keputusan akhir kita, itu tidak boleh mematikan semangat kita melayani Tuhan. Jadi tidak ada sebuah alasan bagi kita untuk berhenti melayani Tuhan karena kita melajang atau karena kita menikah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak bahagia karena saya tidak menikah. Saya tidak bahagia karena saya melajang. Tidak ada hal-hal yang demikian. Hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah sebuah hidup yang harus digunakan, dijalankan dengan sukacita. Kehidupan melajang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan secara lebih mendalam dengan kondisi yang unik. Jadi hari ini bagi rekan-rekan yang sering dipusingkan dengan kalimat kapan nikah, hari ini saya mengajak untuk kita melihat teks-teks Alkitab, bahwa segala sesuatu perlu kita gumulkan. Melajang bukanlah sesuatu yang salah. Melajang bukan sesuatu yang berdosa. Tetapi justru teks menunjukkan melajang adalah sebuah karunia. Maka ketika Tuhan memberikan karunia itu kepada rekan-rekan, jalani karunia itu dengan penuh ungkapan syukur. Tetapi kalau ada sebagian rekan-rekan yang memiliki karunia untuk menikah, maka jalani itu juga dengan penuh ungkapan syukur dan tanggung jawab. Apapun pilihan kita, menikah atau melajang, yang terpenting adalah kesiapan dan kesediaan hati kita untuk tetap melayani Allah. Ingatlah, kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh status kita, menikah atau melajang. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh pasangan kita, tetapi kebahagiaan kita adalah ditentukan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi kehidupan kita. Maka pilihlah dengan bijak dan selalu libatkan Allah. Kristus menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang, menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami yang berada di tempat-tempat yang berbeda, boleh dipersekutukan dan disatukan oleh Tuhan di dalam persekutuan ibadah pemuda GKI Cawang. Kami bersyukur untuk penyertaan dan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap orang yang boleh terlibat di dalam mempersiapkan ibadah ini. Bila Tuhan juga senantiasa menolong dan memperlengkapi mereka di dalam karya layan mereka di hari-hari mendatang. Hari ini Tuhan, kami mengingat pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami yang masih terus bergumul untuk mencari pasangan hidup, ataupun kami yang sedang bergumul mencari kehendak Tuhan, apakah kami harus melajang atau menikah. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga di tengah pergumulan yang kami hadapi ini, kami melibatkan Tuhan, kami mengingat Tuhan, sehingga pilihan-pilihan yang kami lakukan bukanlah sebuah pilihan yang berdasarkan hawa nafsu sesaat, tetapi adalah sebuah pilihan yang di dalamnya kami sudah melibatkan Kristus. Hari ini kami mengingat rekan-rekan kami yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan mereka, rekan-rekan kami yang sedang berproses dengan tahapan pacaran. Ya, Tuhan menolong dan memberkati serta meneguhkan hati mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dan boleh menuju kepada jenjang yang lebih tinggi di dalam relasi mereka. Hari ini kami mengingat pula rekan-rekan kami yang terus bergumul untuk mencari pekerjaan. Di tengah pandemi ini mereka harus kehilangan pekerjaan atau mereka harus menutup usahanya, maka mereka memerlukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga dengan hikmat Tuhan rekan-rekan kami ini mampu mendapatkan pekerjaan atau bahkan mampu membuat pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami mengingat rekan-rekan kami yang masih harus bekerja atau berkuliah dari rumah mereka masing-masing. Berikan ketekunan, kesungguhan. Bahkan kami mengingat rekan-rekan kami yang karena beberapa faktor harus terus berangkat ke kantor, bekerja, menggunakan transportasi umum. Bila Tuhan juga terus menjaga dan melindungi. Kami memohon, biarlah dengan pertolongan Tuhan kami semua dimampukan untuk melewati pandemi ini. Kami berdoa Tuhan bagi rekan-rekan Komisi Pemuda GKI Cawang, bagi para pengurus, bagi setiap orang yang mempersiapkan aneka kegiatan, supaya kami boleh tetap terhubung. Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Hari ini kami mengingat para tenaga medis yang terus berjuang untuk menolong, menyembuhkan dan memulihkan saudara kami, rekan-rekan kami, orang-orang yang terkena COVID. Biarlah Tuhan menolong, memberikan sukacita, damai sejahtera dan kekuatan yang daripadamu. Kami pun terus berdoa bagi segala daya dan upaya yang dilakukan para pemimpin bangsa untuk bisa menemukan vaksin bagi COVID ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati sehingga dengan hikmat Tuhan setiap orang yang terlibat mampu memberikan segenap hati, jiwa, pikiran untuk bisa menemukan vaksin bagi COVID-19 ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Kami terus berdoa Tuhan bagi setiap orang yang kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini. Bila Tuhan juga boleh memberikan penghiburan dan damai sejahtera. Serta bagi mereka yang sampai hari ini masih bergumul, berjuang untuk berpulih dari COVID. Bila Tuhan juga boleh memberikan tepat pada waktunya. Inilah
doa kami Tuhan, yang kami naikkan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah baik berharga memberi daripada menerima. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja kembali. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan
yang kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan sebagian kecil dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, terimalah berkat ini Tuhan, sehingga dapat menjadikan hal yang berguna untuk pelayanan di jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, kiranya dengan takut akan Tuhan, mereka dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Norman. Kita boleh belajar dan boleh merenungkan firman Tuhan. Saat ini, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita isi masa penantian kita dengan mengerjakan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa dan memohon agar Tuhan memberikan kita hati yang peka terhadap tuntunan Tuhan, memberikan tangan yang mau bekerja untuk Tuhan, agar kemanapun Tuhan menuntun kita, ada orang yang mengenal Yesus, dan ada orang yang hidupnya diubahkan. Mari kita nyanyikan, Berikanku Hati. Rekan-rekan, lanjutkanlah ibadah kita di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Cahaya yang bersinar mencerahkan perjalananmu. Angin yang berhembus mencairkan kebekuan hatimu. Dan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang setia pada janjinya datang menyapamu dalam kidung kasih yang menghadirkan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, haleluya,
hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Bersyukur sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Jangan lupa untuk ikut ibadah selanjutnya di tanggal 25 Oktober 2020. Nah, saat ini akan ada beberapa warta, yaitu yang pertama ada saat teduh setiap hari Kamis jam 8 malam. Teman-teman diundang untuk ikut, dan juga ada persekutuan di tanggal 10 Oktober jam 5 sore. Nah, hari ini ada beberapa teman kita yang berulang tahun, ada Rini, Nanda, dan Rio. Nah, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat